Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fitri Arpah, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 031425700904 pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi kelas 7 dengan materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesehatan sehingga bisa dapat mengikuti pelajaran hari ini. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama. Ketua kelas pimpin doanya. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat lagi. Sebelumnya, Ibu mau mengabsen dulu ya. Ada Pak Is Abdillah, Alvaro Situmorang, berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Kita doakan bersama semoga anak-anak Ibu diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Oke? Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Nusantara, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Oke. Nah, siapa yang masih ingat materi kita tentang minggu lalu, yaitu makna sholat dan zikir? Siapa yang masih ingat arti sholat menurut bahasa? Siapa yang masih ingat arti sholat menurut bahasa? Siapa yang masih ingat, Nak? Saya, Bu. Ya? Menurut bahasa doa atau doa meminta kebaikan. Oke, itu menurut bahasa. Arti sholat menurut istilah. Siapa yang masih ingat? Ya, apa Bang? Istilah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Takbirul ihram yang diakhiri dengan salam. Oke, itu tadi sholat. Kalau zikir menurut bahasa? Ya? Ingat. Menurut istilah? Ada yang ingat? Menurut istilah apa? Zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa
Iya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan di dalam materi kita yang selanjut ini, di dalam rukun sholat ada namanya sujud. Tetapi materi kita yang selanjut ini adalah sujud yang dilakukan di luar sholat. Ya kan, Nak? Jadi, sujud ini mengandung makna tunduk dan merendahkan diri menyembah kepada Allah. Materi kita yang selanjut ini adalah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud syukur itu mengajarkan kita untuk berterima kasih. Sujud sahwi itu mengajarkan kita untuk, siapa yang tahu? Untuk memperbaiki. Dan sujud tilawah itu mengajarkan kita untuk memahami. Ketiga sujud ini adalah sama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi, Nak, tujuan pelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, menyebutkan dalil dalam Al-Quran yang terkait dengan ketiga sujud tadi. Yang ketiga, menjelaskan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke? Oh ya, kalian pernah nggak melihat seorang pesepak bola yang setelah dia mencetak gol, dia langsung bersujud? Pernah nggak? Pernah kan? Apa namanya itu? Iya, dia bersyukur, dia melaksanakan sujud syukur. Terus kalian pernah nggak ketika kalian sholat nih, udah rakaat keberapa ya, dalam hati, pernah nggak merasa seperti itu? Pernah? Itu apa namanya? Itu namanya sujud sahwi. Dan yang terakhir, kalian pernah nggak melihat seseorang yang ketika membaca Al-Quran, dia langsung bersujud? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Itu, Nak, namanya sujud tilawah. Ada, ya, nanti kita pelajari lagi. Tunggu ya, Ibu mau mengasih materi selanjutnya. الهجرة رحلة هذه Ya, ini tadilah kompetensi dasar kita ya, memahami ketentuan sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Pengertian sujud syukur. Oke. Ibu mau membagi LKPD kepada kalian. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok ya, Nak. Langsung saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Waktunya 10 menit kalian kerjakan. Nanti setelah itu hasilnya dipresentasikan ke depan kelas. Tadi kelompok 1 sujud apa Ibu bilang? Sujud? Belum ada Ibu bilang? Kelompok 1 sujud syukur. Kelompok 2 sujud sahwi. Kelompok 3 sujud tilawah. Ya? Oke? Bu kasih waktu 10 menit dikerjakan. Buat namanya ya. Buat sini, Nak. Sini, Nak. Buat di situ jawabannya ya. Dijawab ya, Nak. Kalian tadi sujud tilawah kan? Buat dulu artinya. Apa aja tuh situ dulu diminta? Apa diminta tadi? Ini yang dikerjakan. Ini yang dikerjakan. Sujud tilawah dulu buat artinya, tata caranya. Kalian sujud sahwi buat artinya dan tata caranya. Buat situ nama kelompoknya.
Kalian sujud syukur buat nak. Arti, dalil, sini dulu. Arti, dalil, sama tata caranya. Dalilnya tadi lo yang sunnah kalau sujud syukur. Nanti semua maju ke depan ya. Udah? Buat di sini nak. Jika ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ke ibu ya nak. Buat di situ. Mana tadi kertasnya? Ha? Buat nama kelompoknya. Kalian sujud sahwi. Buat artinya, dalilnya, dan tata caranya. Nanti maju ke depan menjelaskan. Buat namanya ya. Artinya, kalian sujud apa tadi Bu bilang? Ini sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar. Iya, baru hukumnya sunnah muakkad. Baru tata caranya. Artinya yang ini loh nak. Sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Arti, dalil, tata cara. Satu orang aja tapi semua maju. Perkenalkan diri dulu ya. Kalian jadi contoh biar ibu nggak malah ngasih tahu orang tua lagi ya. Nanti kalau ibu bilang refleksi, ini dibacakan nak. Mana dia kertasnya? Kalau ibu bilang refleksi, kalian tentang sujud syukur ini bersuara mengajarkan saya. Nah itu. Ya, udah selesai kan? Sekarang waktunya presentasi. Mulai dari kelompok 3, bisa? Oke, silahkan maju. Boleh. Mau kalian maju? Hah? Mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Pak Kabila. Nanti tanya, sujudnya berapa kali dilakukan? Angkat tangan ya. Angkat tangan. Sujudnya berapa kali dilakukan? Berapa kali dilakukan?
refleksinya. Refleksinya. Ambil aja, ambil. Tidak tahu beberapa saat yang sudah dia kerjakan. 3 atau 4, maka hendaklah dia buang keraguannya dan ambil dari kami. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Refleksinya, nak, refleksi. Udah. Sudah? Apakah kelompok lain sudah mengerti? Sudah? Ada yang ingin bertanya? Coba dulu moderator tanya. Tanya teman-temannya jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Sudah jelas? Sudah? Oke, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi setiap kelompok sudah maju kan, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo sama-sama kita ice breaking dulu yuk. Ayo ikutin Ibu yuk. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke? Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita mau merefleksi pelajaran kita hari ini. Sudah paham kalian semua tentang materi hari ini? Sudah. Apa makna pelajaran yang bisa kita ambil? Sujud syukur mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Kalau sujud sahwi? Sujud sahwi? Iya. Kalau sujud tilawah? Iya. Dan semua tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Manusia ini adalah tempatnya. Terkadang kita lupa, tapi Allah Maha Pemaaf. Oke. Itulah pelajaran kita hari ini. Bu ulangi lagi. Sujud tilawah adalah ketika kita mendengar atau membaca ayat Al-Quran. Sujud syukur adalah rasa syukur kita. Dan sujud sahwi adalah ketika kita lupa gerakan atau jumlah rakaat sholat. Dan, nak, Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan rasa syukur yang mendalam seperti sujud syukur yang kita lakukan saat hati penuh bahagia. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi keberkahan. Jangan pernah jauh dari tilawah Al-Quran, karena di sanalah sumber cahaya dan ketenangan hati. Teruslah membaca, memahami, dan mengamalkan dalam setiap langkah kehidupan. Dan jika dalam belajar ini ada kehilapan dan kesalahan, seperti sujud sahwi dalam sholat, kita diajarkan untuk memperbaiki, bukan menyerah. Karena Allah mencintai hamba yang mau belajar dan terus berbenah. Oke? Materi yang selanjutnya, nanti Ibu akan memberikan soal, dan Ibu mau memberikan PR buat video praktek sujud syukur di rumah. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah telah berjalan pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.